Pakis hias ada di sini kawan, kita tahu, lihat tempatnya yang seperti ada tumbuhan lumut darat. Ini karena apa kawan? Ini kita bentuk tanaman di pot dengan teknik rawatan vegetatif care. Terjadi situasi dan kondisi yang sangat lembab. Ada kemungkinan bahwa tanaman pakis hias seperti ini bisa tumbuh di media tanam tanah. Tentu media tanam tanah ini sebelumnya sudah kita kompos dengan alami tumbuhan-tumbuhan dari tanaman itu sendiri atau tumbuhan-tumbuhan lunak berasal dari limbah-limbah dapur. Oleh sebab itu tanaman pakis hias itu juga biasa menempel di bebatuan, apalagi kalau batuan kapur. Dengan cukup matahari dan cukup air, suasana lembab juga akan menumbuhkan tumbuhan pakis batu, pakis haji sisir atau pakis hias seperti ini. Ada kemungkinan bahwa media tanam tanah itu kalau memang betul-betul alami kawan juga mampu menumbuhkan tumbuhan pakis yang jumlahnya bermacam-macam. Kita lihat kawan, ini pakis hias, juga pakis batu yang biasa tumbuh di batu dengan alami, bisa tumbuh di media tanam tanah. Ada satu sampling yang saya miliki, jadi kemungkinan alam kita, geografis kita kalau betul-betul natur akan mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Kita lanjut kawan dari pakis hias yang ada di media tanam tanah, tetapi di pot kawan. Ini tanaman kedondong kita kawan yang sudah berusia di atas 10 tahun, 11 tahun kawan. Buahnya tidak akan pernah berhenti. Salah satu spesies kedondong yang mudah sekali berbuah. Baik kedondong ini berasal dari stek atau benih, akan tetap mudah berbuah. Satu jenis kedondong yang sangat unik, mudah pembuahannya. Bahkan dari biji pun akan mudah sekali untuk berbuah. Karena waktu, usia juga cara merawat kita itu dengan waktu yang sangat panjang. Rawatan vegetatif yang sebelumnya berkali-kali kawan, kita sering memberikan sharing limbah dapur, tumbuhan lunak, kita taruh seperti ini. Akhirnya menumbuhkan tumbuhan pakis darat. Nah, tumbuhan pakis darat itu sendiri banyak macamnya kawan. Nah, ini tumbuhan pakis darat. Pakis darat sendiri yang tekstur seperti ini ada pakis darat yang tumbuh di media tanam tanah. Contohnya di pot ini, tetapi sudah kita bentuk pot ini rawatan vegetatif, di mana tanaman kita letakkan bagian atas perakaran, kita kompos terus dengan tumbuhan lunak. Juga kita menggunakan trik-trik agar lebih komplit dan lembab. Kita juga menggunakan kerikil-kerikil isian batu-batuan, terutama batu-batuan kapur. Ternyata juga pakis darat bisa tumbuh secara alami di sini. Kita punya beberapa pot itu secara alami tumbuh pakis darat. Nah, pakis darat seperti ini, ada jenis pakis pohon juga seperti ini. Oleh sebab itu kehati-hatian kita untuk membedakan spesies. Kalau ini memang pakis darat seperti ini tampak perakaran yang seperti ini kawan. Nah, kalau perakaran seperti ini memang sulit sekali untuk tumbuh umbi. Tetap bisa kemungkinan, tetapi kalau tekstur seperti ini berasal dari pohon, ketika kita berhasil budidaya di media tanah justru akan tumbuh umbi. Nah, ini sebuah pengetahuan yang tentu sangat unik untuk kita semua. Silahkan sahabatku pelajari sendiri, barangkali kekurangan saya memberikan sharing, memberikan motivasi kreatif ini semuanya, juga kita siap saling belajar. Yang kedua, betapa sulitnya tanaman jenis pakis batu yang saya sebut spesial, punya tekstur daun seperti ini spesial. Ini bukan pakis darat yang biasa kita temui kawan. Ini adalah pakis batu. Nah, pakis batu ini secara alami juga tumbuh di media pot rawatan kedondong bersama rawatan kedondong yang saya sebut vegetatif care teknik. Nah, ini oleh sebab itu kawan, bagaimana caranya untuk membuat budidaya sederhana tanaman pakis batu di media batuan kapur yang secara klasik
itu selalu ada di sekitaran saya. Tetapi bagaimana sulitnya kalau kita pindahkan ke median tanam tanah, tentu rawatan-rawatan yang dilalui juga perlu teknik khusus. Tetapi yang paling sulit, bagaimana mungkin pakis batu itu bisa secara alami tumbuh di media tanam tanah. Nah itu juga sulit kawan, ternyata kita mampu melakukannya. Ini salah satu contoh kawan. Silahkan sahabatku percaya atau tidak percaya. Itu memang kita memberikan sharing ini bertahap dan waktunya memang sangat lama dan sangat panjang. Tidak bisa harus 1 tahun 2 tahun mesti kita sukses budidaya alami tanaman pakis, apalagi pakis batu, bukan pakis darat, sangat sulit kawan. Memang ini spesial yang tumbuh di batu yang kita sebut pakis batu, karena pakis batu ini juga manfaat daunnya luar biasa untuk kesehatan, kita sebut pakis haji sisir. Tetapi juga ada satu contoh di sini, media tanah yang di dalam pot juga mampu ditumbuhi tumbuhan pakis batu atau pakis haji sisir, juga mampu tumbuh di media tanam tanah. Oleh sebab itu beberapa hari video saya juga berjanji ingin memberikan sampling di mana pakis batu juga mampu hidup di media tanam tanah secara alami kalau ini kawan. Tapi yang sebelumnya memang kita pindah dari media batuan, kita pindah ke media tanam tanah. Kalau ini asli tumbuh dari media tanam tanah walaupun di pot. Kita singkirkan ini kawan, ini kita singkirkan, kita beri ruang saja sedikit. Ini biar ini pot ya, kita singkirkan dulu. Nah ini kawan, juga di sebelah ini kemungkinan ini juga pakis darat yang biasa, punya tekstur daunnya tuh pendek kawan. Ataukah ini nanti menjadi pakis batu atau pakis sisir yang tekstur daunnya panjang. Jadi pakis darat itu sebenarnya tekstur daunnya tuh pendek-pendek. Nah yang tekstur daunnya panjang-panjang ini pakis batu kawan. Tetapi pakis batu sendiri itu ternyata juga mampu tumbuh secara alami di media tanam tanah. Nah kita melakukan seperti ini tidak harus dengan waktu yang singkat kawan. Seperti rawatan kedondong saya yang berusia 11 tahun, tentu kita berpatokan 11 tahun atau 10 tahun. Walaupun kenyataannya nanti jika sahabatku menemukan pertumbuhan pakis haji sisir atau pakis batu di tanah 2 tahun 3 tahun, berarti itu memang sangat baik sekali. Dan kita memberikan teknik itu tidak perlu saat ini saya lakukan, sebab kita sudah sering dari video-video saya beberapa tahun yang lalu bagaimana rawatan vegetatif, memanfaatkan tumbuhan lumak, tumbuhan kompos limbah dapur. Tentu ini sangat menguntungkan. Jadi limbah dapur juga daun-daun tidak terbuang keluar, kita jadikan kompos, kita bentuk tanaman kita, sekitaran kita itu kita ciptakan natrium klorida hebat. Nah ini manfaatnya. Pakis batu pun yang sulit hidup di media tanam tanah dengan alami alam kita, mampu tumbuh di media tanam tanah. Video saya yang barusan saya juga memberikan sharing, pakis hias juga mampu dipot dengan rawatan vegetatif bersama jambu air di media tanam tanah di pot. Ini sekarang pakis batu, pakis haji sisir juga mampu secara alami tumbuh di media tanam tanah. Yang menjadi pertanyaan kawan, kenapa yang sering kita jumpai pakis batu kok hidupnya menempel di batu? Kenapa kok tidak langsung tumbuh di tanah? Kalau di tanah kenapa kok pakis haji darat yang tekstur daunnya pendek-pendek? Nah ini semuanya tentu pembelajaran kajian kita semua, bahwa tidak semua lokasi, mungkin lokasi seluruh negeri kita akan subur, bahkan mungkin negeri-negeri lain akan sangat sulit mendapati alam memang yang punya tumbuhan-tumbuhan memang yang sangat natur dan klasik sejak dahulu kala. Nah kita sekarang berusaha untuk mengungkap ini, semoga ini menjadi potensial dan margin yang sangat bermanfaat jika sahabatku berminat. Tapi ingat kawan,
kita dengan kesabaran dan pengetahuan tentang di mana kita tinggal, geografis kita, baik mungkin tanahnya juga subur-subur, mungkin di provinsi-provinsi lain atau di daerah-daerah luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pulau Papua, Sulawesi dan sebagainya, mungkin di mana alam di sana akan lebih subur daripada di tempat Bangkos itu sendiri, dan itu semua menjadi tanggung jawab kita dan rasa syukur kita atas kebesaran dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terik matahari lama tidak turun hujan seperti ini, tentu panasnya bukan sekedar panas dari suhu matahari, juga ada temperaturnya itu seperti sangat ekstrim, kawan. Jangan pernah lupa untuk menyiram selalu cukup air agar tanaman vegetatif kita, tanaman pakis kita, tanaman hias kita selalu subur. Demikianlah para sahabat, itu saya telah memberikan sharing yang sangat sederhana. Pakis hias yang biasa hidup menempel di pohon, kayu kering atau batuan telah ada sedikit mampu tumbuh di tanah. Juga pakis batu, kawan, pakis haji sisir. Dengan sederhana satu sampling seperti ini, semoga pot-pot saya yang telah saya bentuk vegetatif care tumbuh tanaman-tanaman unik, manfaat tanaman dan teknik rawatan vegetatif, bisa menumbuhkan tanaman unik yang harga jualnya itu luar biasa mahalnya. Vegetatif care teknik, kawan, kita sambung sejenak. Bukti tanaman pakis darat seperti ini perakarnya sangat hijau. Tetapi uniknya tanaman ini, jika dari media batuan kita pindah ke tanah justru keluar umbi. Kalau yang pakis darat sendiri itu susah mengeluar umbi. Tetapi juga ada sampling-sampling jenis tanaman pakis seperti ini, ketika kita dari media tanah tumbuh pakis darat, tetapi setelah kita perbaiki juga tumbuh umbi-umbinya semakin besar. Jadi kita tidak tahu persis sebenarnya faktor apa, kadang-kadang justru tidak keluar umbi, setelah kita pindah justru keluar umbi. Nah, ini juga kita tidak tahu persis berapa usia tanaman harus keluar umbi, harus keluar akar, tanda-tanda hijau seperti ini. Ini sering banyak kita dapati kalau hijau seperti ini akar. Loh, ini hijau. Nah, ini setelah kita perbaiki dari video saya maaf kebetulan lupa menyebutnya di natural solution, sekarang sudah membesar seperti ini. Lah, umbinya nampak semakin besar. Salah satu tanaman pakis adalah tanaman berumbi, dan saya katakan jenis seperti ini karena berumbi. Saya katakan bahwa pendapat saya, bahkan pengamatan saya, jenis tanaman pakis itu memang tanaman hidup di dunia, di bumi ini yang kedua kali setelah tumbuhan lumut.